Di tengah sorak-sorai wisuda Universitas Indonesia di Jakarta, Maya berdiri tegak di panggung dengan tangan gemetar memegang mikrofon. "Rani, maukah kamu menikah denganku?" Suaranya bergema di seluruh aula, di depan ribuan mahasiswa, dosen, dan keluarga yang hadir. Seketika suasana yang meriah berubah menjadi hening mencekam, diikuti oleh bisik-bisik yang semakin keras menjadi teriakan keheranan dan kemarahan. Rani yang duduk di baris depan menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca antara bahagia dan ketakutan. Maya tahu ini adalah momen yang dia persiapkan selama berbulan-bulan, tapi dia tidak menyangka reaksi pertama adalah gelombang kejut yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Petugas keamanan kampus langsung berlari ke panggung, menarik lengan Maya turun dengan kasar sambil berbisik, "Kamu gila ya? Ini wisuda, bukan panggung hiburan." Kamera ponsel sudah berputar di mana-mana, lampu las menyilaukan. Rani bangkit dari kursinya, berlari mendekat meski tangannya ditahan oleh teman-temannya yang terlihat panik. "Maya, apa yang kamu lakukan?" gumam Rani pelan saat mereka bertemu di pinggir panggung, suaranya hampir hilang di tengah keriuhan. Maya memeluknya erat sejenak, "Aku tidak mau sembunyi lagi, Ran. Ini kita." Tapi pelukan itu hanya bertahan 2 detik sebelum mereka dipisah paksa oleh panitia. Di luar aula, angin sore Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Ide proposal itu sudah menyebar di grup WhatsApp alumni bahkan sebelum acara wisuda selesai. "Lesbian. Diwi. Malu-maluin banget," tulis satu komentar yang langsung mendapat 1000 like. Maya menatap layar ponselnya dengan dada berdegup kencang. Orang tuanya, Bapak dan Ibu Wijaya, yang duduk di baris keluarga, kini berdiri di pintu keluar dengan wajah memerah. "Pulang sekarang juga," bentak Bapak tanpa melihat ke arah Rani. Maya merasa dunia berputar. Dia baru saja lulus cum laude jurusan komunikasi, sudah ada tawaran kerja dari salah satu bank swasta besar, dan sekarang semua itu terancam hanya karena satu kalimat yang dia ucapkan dengan sepenuh hati. Rani memegang tangannya erat, "Kita hadapi bareng, ya," tapi suaranya bergetar, menunjukkan bahwa dia pun tahu badai baru saja dimulai. Malam itu, di apartemen kecil Maya di kawasan Depok, ponsel mereka tidak berhenti berdering. Media lokal sudah menelepon, meminta wawancara eksklusi. "Kami ingin dengar cerita cinta sesama wanita dari sudut pandang kalian," kata seorang reporter dengan nada yang terdengar lebih seperti jebakan. Maya menolak semua panggilan, tapi ibunya menelepon untuk kesekian kali. "Kamu sudah menghancurkan nama baik keluarga, Maya. Bagaimana mau bertemu tetangga? Kamu noda bagi kami." Tangis ibunya terdengar di ujung sana, membuat Maya hampir menjatuhkan ponsel. Rani duduk di sampingnya, memeluk lutut sendiri. "Mungkin kita harus bilang ini hanya lelucon, Maya. Demi orang tua kita." Maya menggeleng keras. "Tidak, Ran. Aku sudah capek pura-pura. Tapi aku takut kehilangan kamu juga." Malam itu mereka tidur berpelukan, tapi tidur mereka gelisah, penuh bayangan apa yang akan terjadi besok. Pagi harinya, berita sudah muncul di portal nasional. Judulnya bombastis, "Wisudawati UI umumkan cinta sesama wanita di atas panggung," netizen geram. Foto mereka berdua diambil dari jarak jauh, wajah Maya dan Rani terlihat jelas. Komentar di bawahnya ribuan, sebagian besar menghujat. "Ini yang namanya merusak generasi muda. Keluarganya pasti malu besar." Maya membaca sambil tangannya dingin. Tawaran kerja dari bank itu sudah masuk email penolakan halus, "Kami menyesal, posisi sudah terisi." Satu kalimat yang cukup membuat Maya sadar, ini baru permulaan dari mimpi buruk yang panjang. Rani memandangnya dengan mata sembab, "Kita harus bicara dengan orang tua kita hari ini juga. Kalau tidak, mereka akan datang sendiri."
Maya mengangguk, meski hatinya tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi medan perang pertama yang sesungguhnya. Di rumah orang tua Maya di kawasan Pondok Indah, suasana tegang sejak mereka masuk pintu. Bapak duduk di kursi tamu dengan wajah seperti batu, ibu menangis di sampingnya. Kamu pikir kami mendidik kamu selama ini untuk apa? Supaya kamu bawa pulang perempuan sebagai calon istri, suara bapak menggelegar. Rani berdiri di belakang Maya, tangannya dingin. Pak, ini bukan salah Maya sendirian. Kami saling mencintai. Ibu langsung memotong, cinta macam apa yang melawan Tuhan dan adat. Kamu mau kami tidak bisa jalan di lingkungan lagi. Tetangga sudah telepon bertanya-tanya. Maya merasa dadanya sesak. Dia ingat bagaimana dulu dia selalu menjadi kebanggaan keluarga, anak perempuan satu-satunya yang pintar, yang lulus dengan nilai tinggi. Sekarang dia hanya noda. Rani mencoba menjelaskan dengan suara pelan, tapi setiap kata ditolak dengan bentakan. Pertemuan itu berakhir dengan pintu rumah ditutup keras di belakang mereka. Di luar, hujan deras Jakarta mulai turun, seolah ikut menangis bersama mereka. Maya memeluk Rani di bawah payung kecil, aku minta maaf, Ran. Tapi aku tidak bisa bohong lagi. Rani mengangguk, air mata bercampur hujan, aku ikut kamu, Maya. Tapi aku takut kita tidak kuat. Mereka berjalan pulang dalam diam, langkah mereka berat, seolah membawa beban seluruh Indonesia yang menentang cinta mereka. Keesokan paginya, berita semakin membesar. Televisi lokal menayangkan cuplikan proposal Maya berulang-ulang, disertai komentar psikolog yang menyebut fenomena penyimpangan di kalangan anak muda kota. Akun media sosial resmi kampus UI bahkan diminta memberi klarifikasi, dan akhirnya mereka mengeluarkan pernyataan netral yang terasa seperti pengkhianatan. Kami menghargai kebebasan berekspresi, tapi acara wisuda adalah momen sakral. Maya membaca pernyataan itu sambil duduk di lantai apartemen, lututnya lemas. Rani sedang menelepon orang tuanya di Surabaya, suaranya naik turun. Ma, Papa, tolong jangan marah dulu. Ini bukan sesuatu yang buruk, tapi panggilan itu berakhir dengan tangisan Rani. Orang tuanya mengancam akan memotong biaya kuliah adiknya jika Rani tidak kembali ke jalan yang benar. Siang harinya, 2 orang wartawan datang ke apartemen mereka tanpa diundang. Kami dari tabloid terkenal. Mau cerita dong bagaimana kalian bertemu? Apa ini benar cinta sesama wanita atau hanya iseng? Maya menutup pintu, tapi oto mereka berdua sudah diambil dari kejauhan. Dalam waktu 2 jam, oto itu beredar dengan caption pasangan lesbian UI tinggal serumah. Komentar semakin kejam, ada yang mengancam akan datang ke alamat mereka. Maya dan Rani memutuskan pindah sementara ke hotel murah di daerah Kemang, tapi bahkan di sana, pegawai hotel melirik mereka dengan curiga setelah melihat berita di lobi. Kita tidak aman di mana-mana, bisik Rani saat mereka mengunci pintu kamar. Malam itu, Maya menerima email dari perusahaan tempat dia akan magang. Karena perkembangan situasi yang tidak menguntungkan bagi citra perusahaan, kami membatalkan kontrak magang Anda. Satu kalimat pendek yang terasa seperti pisau. Rani juga kehilangan kesempatan beasiswa pasca sarjana yang sudah dijanjikan karena sponsornya mundur setelah melihat berita. Mereka bilang tidak mau dikaitkan dengan kontroversi, kata Rani sambil menatap kosong ke dinding. Tekanan semakin berat. Keluarga Maya mengirim pesan melalui saudara sepupu, kalau kamu tidak minta maaf di depan umum dan bilang ini hanya sandiwara, kami akan menganggap kamu bukan anak lagi. Rani memegang tangan Maya, mungkin kita harus pertimbangkan itu, Maya. Demi masa depanmu. Maya menggeleng, air matanya jatuh. Kalau aku diam sekarang, aku akan kehilangan diriku sendiri. Tapi kalau aku terus, aku takut kehilangan kamu. Mereka berdebat sampai subuh, suara mereka pelan tapi penuh emosi.
Di luar jendela hotel, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip, seolah tidak peduli dengan penderitaan dua orang yang hanya ingin mencintai. Hari ketiga, skandal sudah naik ke tingkat nasional. Sebuah stasiun mengadakan debat liar tentang di kampus, hak atau ancaman moral. Maya dan Rani menonton dari kamar hotel dengan tangan saling genggam. Salah satu narasumber, seorang tokoh agama, menyebut nama Maya secara langsung. Anak seperti ini harus diberi bimbingan, bukan dibiarkan merusak generasi. Rani menangis diam-diam, Maya merasa dunianya runtuh. Teman-teman kuliah yang dulu dekat kini menghilang, chat mereka tidak dibalas. Hanya dua orang teman dekat yang masih berani kirim pesan dukungan, tapi bahkan mereka menyarankan lebih baik sembunyi dulu. Tekanan media membuat mereka tidak bisa keluar kamar tanpa topi dan masker. Rani mulai sering sakit kepala karena stres, Maya kehilangan nafsu makan. Kita harus cari pengacara, kata Maya suatu malam. Ini sudah keterlaluan. Tapi uang mereka terbatas, tabungan untuk masa depan kini harus dipakai untuk bertahan hidup. Di saat yang sama, keluarga Rani mengirim tiket pesawat pulang ke Surabaya untuk Rani seorang diri. Pulanglah, nak. Kami akan atur semuanya di sini. Rani menolak, tapi Maya melihat keraguan di matanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur membelakangi satu sama lain, jarak kecil di antara mereka terasa seperti jurang yang semakin lebar. Krisis baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Pagi keempat, telepon dari pengacara gratis yang mereka hubungi melalui LSM Hak Asasi Manusia datang. Situasi kalian sedang panas. Saya sarankan jangan muncul di media dulu. Tapi ada kemungkinan keluarga kalian akan mengajukan gugatan perdata atas nama kerugian moral. Maya tertawa pahit. Gugatan? Kami belum melakukan apa-apa selain mencintai. Pengacara menjelaskan bahwa di Indonesia, meski tidak ada undang-undang anti-LGBTI secara nasional, tekanan sosial sering berujung pada tuntutan perdata atau bahkan intervensi keluarga melalui pengadilan agama. Rani mendengarkan sambil memegang kepalanya yang pusing. Maya, aku tidak tahan lagi. Kemarin adikku ditegur di sekolah karena kakaknya lesbian. Maya memeluknya erat. Kita akan lawan ini bareng. Tapi di dalam hati, Maya mulai meragukan keputusannya sendiri. Siang itu, mereka nekat keluar hotel untuk bertemu teman lama Maya yang bekerja di perusahaan startup. Teman itu menawarkan pekerjaan relance kecil-kecilan, tapi pakai nama samaran ya, Maya. Nama aslimu sudah terlalu panas. Maya menerima dengan berat hati. Malam harinya, saat sedang mengerjakan tugas pertama, telepon dari bapak datang. Besok pagi datang ke rumah. Kami sudah siapkan acara klarifikasi keluarga. Kalau kamu tidak datang, kami akan umumkan sendiri bahwa kamu sakit jiwa. Maya menolak. Percakapan berakhir dengan bapak memutuskan hubungan telepon dan mengirim pesan terakhir, kamu bukan anakku lagi. Rani melihat wajah Maya yang pucat, kamu yakin, Maya? Maya mengangguk, tapi tangannya gemetar. 2 hari kemudian, gugatan perdata benar-benar datang. Keluarga Maya mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri atas penghinaan terhadap nama baik keluarga dan meminta ganti rugi 500 juta rupiah. Berita itu langsung meledak lagi. Anak kandung digugat orang tuanya sendiri karena cinta sesama wanita. Judul berita semakin sensasional. Pengacara mereka bilang peluang menang kecil karena hakim sering dipengaruhi opini publik. Maya dan Rani harus menghadiri sidang pertama dalam 2 minggu. Uang mereka hampir habis untuk biaya pengacara dan hotel. Mereka pindah ke kos-kosan kumuh di pinggiran Jakarta, tempat tetangga sering melirik curiga. Rani mulai bekerja serabutan sebagai guru les online dengan nama palsu, tapi muridnya berkurang setelah ide lama tersebar.
Maya merasa bersalah setiap melihat Rani yang semakin kurus. Ini semua karena aku, katanya suatu malam. Rani memeluknya, bukan, Maya. Ini karena dunia yang belum siap. Tapi kata-kata itu terdengar hampa. Tekanan terus meningkat. Sebuah akun anonim di media sosial mulai menyebarkan alamat kos mereka dan mengajak demo damai di depan pintu. Polisi datang 1 kali untuk mengingatkan, tapi tidak memberi perlindungan. Maya dan Rani terpaksa pindah lagi ke tempat yang lebih jauh, ke daerah Bekasi. Di kereta komuter line yang penuh sesak, mereka berdiri berpegangan, takut dikenali. Rani berbisik, aku mimpi buruk semalam. Kamu pergi meninggalkanku. Maya mencium keningnya pelan, aku tidak akan pernah pergi. Tapi di dalam hatinya, pertanyaan mulai muncul, apakah cintanya ini layak untuk menghancurkan masa depan Rani? Keputusan demi keputusan semakin terasa seperti pilihan antara hidup atau mati. Sidang pertama berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di tengah kerumunan wartawan. Maya dan Rani masuk melalui pintu belakang, tapi oto mereka tetap bocor. Di dalam ruangan, Bapak dan Ibu Wijaya duduk di bangku penggugat dengan wajah dingin. Hakim membacakan tuntutan, Maya dianggap telah merusak reputasi keluarga secara terbuka. Pengacara Maya berargumen bahwa ini adalah hak pribadi, tapi hakim terlihat ragu. Di luar gedung, sekelompok orang membawa spanduk "Dilindungi Moral Bangsa". Rani menangis di pelukan Maya setelah sidang ditunda. Mereka ingin kita kalah, Maya. Malam setelah sidang, kecelakaan terjadi. Dalam perjalanan pulang naik ojek online, motor mereka ditabrak mobil yang melaju kencang. Maya terpental, lengan kanannya patah. Rani hanya luka ringan tapi syok berat. Di rumah sakit umum, dokter bilang Maya butuh operasi. Biaya mencapai puluhan juta, tabungan mereka tidak cukup. Keluarga Maya menolak membantu, malah mengirim pesan, ini hukuman Tuhan. Rani menelepon orang tuanya yang akhirnya mengirim sedikit uang, tapi dengan syarat Rani pulang ke Surabaya. Rani menolak. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Tapi Maya melihat Rani semakin lelah. Di ruang rawat inap yang sempit, Maya berbaring dengan lengan digips. Ran, mungkin kamu harus pulang dulu. Aku tidak mau kamu hancur karena aku. Rani menggeleng keras, tapi air matanya jatuh. Berita kecelakaan itu pun menjadi viral. Korban skandal lesbian UI mengalami kecelakaan misterius. Ada tuduhan bahwa ini rekayasa untuk menarik simpati. Media semakin gencar. Perusahaan asuransi menolak klaim karena kasus kontroversial. Maya merasa dunia menutup pintu di mana-mana. Teman-teman lama yang dulu mendukung kini diam, hanya pengacara dan 2 orang aktivis yang masih datang menjenguk. Di saat yang sama, gugatan keluarga semakin kuat karena saksi dari keluarga besar Maya bersaksi bahwa Maya sudah berubah sejak kuliah. Rani mulai menerima telepon ancaman dari nomor tidak dikenal, pisah dari Maya atau kami akan datang ke rumah sakit. Maya meminta Rani untuk sementara tinggal di rumah teman aktivis. Aku tidak mau kamu terancam. Rani pergi dengan berat hati, meninggalkan Maya sendirian di ranjang rumah sakit. Malam itu, Maya menangis diam-diam. Untuk pertama kalinya, dia mempertanyakan apakah keberaniannya layak. Setelah keluar rumah sakit, Maya kembali ke kos dengan lengan masih digips. Rani datang setiap hari, tapi pertemuan mereka semakin singkat karena Rani harus bekerja. Sidang kedua semakin dekat. Pengacara bilang jika mereka kalah, Maya harus bayar ganti rugi dan mungkin dikenai larangan publik. Maya dan Rani duduk di lantai kos, membahas opsi terakhir. Kalau aku minta maaf di depan media dan bilang ini hanya kesalahan, mungkin gugatan dicabut, kata Maya pelan. Rani memandangnya lama. Kamu mau lakukan itu? Maya tidak menjawab.
Malam itu mereka berpelukan erat, seolah takut kehilangan satu sama lain. Tekanan dari luar semakin membuat cinta mereka retak, tapi belum putus. Maya tahu keputusan berikutnya akan menentukan segalanya. Sidang kedua berlangsung di tengah hujan deras. Di luar gedung pengadilan, demonstran semakin banyak. Di dalam, hakim meminta Maya memberikan keterangan. Dengan suara bergetar, Maya berdiri. Saya mencintai Rani. Itu bukan kejahatan. Ruangan hening. Pengacara keluarga menyerang dengan pertanyaan-pertanyaan menyakitkan tentang pengaruh buruk di kampus. Rani duduk di bangku saksi, tangannya dingin. Setelah sidang, hakim menunda putusan 2 minggu lagi. Di luar, seorang demonstran meneriaki mereka penghancur bangsa. Polisi mengawal mereka keluar. Malam itu, di kos, Maya menerima telepon dari atasan lama yang dulu menjanjikan pekerjaan. Maya, kalau kamu mau klarifikasi bahwa hubungan itu hanya sandiwara, saya bisa bantu cari kerja lagi. Maya menolak. Tapi tawaran itu membuat Rani berpikir. Maya, mungkin kita bisa pura-pura dulu. Demi masa depan kita. Maya marah. Pura-pura berapa lama, Ran? Sampai kita tua. Pertengkaran pertama mereka yang sesungguhnya pecah. Rani pergi ke kamar mandi menangis. Maya duduk di lantai, menyesali kata-katanya. Keesokan harinya, Rani bilang, aku tetap di sini. Tapi aku takut kita tidak akan pernah bahagia. 3 hari sebelum putusan sidang, bencana lain datang. Kos mereka kedatangan massa kecil yang melempar batu ke jendela. Tetangga panik. Polisi datang lagi, tapi hanya memberi peringatan. Maya dan Rani terpaksa mengungsi ke rumah aktis Lesm di Bogor. Di sana mereka akhirnya bisa bernapas sebentar. Aktis itu bilang, kalian punya hak. Jangan menyerah. Tapi berita di televisi semakin buruk. Keluarga Maya mengadakan konferensi pers, ibunya menangis di depan kamera, anak kami sedang sakit jiwa. Tolong doakan. Maya menonton dengan hati hancur. Rani memeluknya dari belakang. Kita masih punya satu sama lain. Di Bogor, mereka menghabiskan malam dengan bercerita tentang masa lalu, bagaimana mereka bertemu di perpustakaan kampus, bagaimana cinta tumbuh pelan-pelan tanpa mereka sadari. Tapi pagi harinya, pengacara menelepon, keluarga Rani juga ikut mengajukan gugatan cerai paksa melalui pengadilan agama. Rani sok. Mereka mau pisahkan kita secara hukum. Maya merasa dunia semakin sempit. Keputusan terakhir harus diambil malam ini juga. Apakah mereka akan hadapi sidang terakhir dengan kepala tegak, atau salah satu dari mereka mundur demi menyelamatkan yang lain? Maya memandang Rani yang tertidur lelah di sampingnya. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian, bisiknya. Tapi besok adalah hari penentuan. Putusan sidang terakhir dibacakan di ruangan yang penuh sesak. Hakim menyatakan gugatan keluarga dikabulkan sebagian. Maya Wijaya diharuskan membayar ganti rugi 200 juta rupiah dan dilarang menggunakan nama keluarga dalam kegiatan publik selama 2 tahun. Ruangan gempar. Maya berdiri tegak, meski lututnya lemas. Rani memegang tangannya erat. Di luar, keluarga Maya menunggu dengan wajah puas. Tapi Maya tidak mendekat. Dia hanya menatap mereka dari jauh, Ma, Pak, Bu. Tapi aku tetap mencintai Rani. Ibu menangis, Bapak membuang muka. Rani dan Maya berjalan keluar gedung pengadilan dengan kepala tegak, meski kamera mengikuti setiap langkah. Setelah sidang, mereka kembali ke Bogor. Uang ganti rugi dibayar dengan pinjaman dari Lesm dan tabungan habis. Maya kehilangan hak waris keluarga secara resmi. Rani diputuskan hubungan oleh orang tuanya. Tapi di tengah kehancuran itu, mereka menemukan kekuatan baru.
Maya mulai menulis blog anonim tentang pengalaman mereka, Rani membantu sebagai editor. Perlahan, dukungan dari komunitas kecil mulai datang. Mereka pindah ke apartemen kecil di Bandung, jauh dari Jakarta yang penuh kenangan buruk. Cinta mereka masih ada, meski luka masih menganga. Maya sering terbangun malam hari karena mimpi buruk, Rani selalu ada di sampingnya. Kita selamat, Maya. Meski dengan harga mahal. 1 tahun kemudian, Maya mendapat pekerjaan sebagai penulis lepas di media daring yang progresi. Rani melanjutkan kuliah pasca sarjana dengan beasiswa dari organisasi hak asasi. Mereka masih sering mendapat tatapan curiga, tapi mereka belajar hidup dengan itu. Di taman kecil dekat apartemen, di bawah pohon yang sama seperti dulu, Maya memegang tangan Rani. Terima kasih sudah tetap di sini. Rani tersenyum, kita janji, tidak ada lagi rahasia. Tapi di dalam hati mereka berdua tahu, perjuangan belum selesai. Masyarakat masih sama, tekanan masih ada. Hanya saja kali ini mereka lebih kuat. Maya sering bertanya-tanya, apakah semua ini layak? Tapi setiap kali melihat senyum Rani, jawabannya selalu sama. Cinta mereka adalah pilihan yang paling benar, meski dunia mengatakan sebaliknya. Menurutmu, apakah keberanian Maya dalam mengungkapkan cinta sesama wanita adalah keputusan yang benar, atau seharusnya dia memilih diam demi melindungi masa depan mereka berdua? Benar atau salah?